Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang gangguan kepribadian. Pengertian gangguan kepribadian dalam DSM-5 adalah pola pengalaman batin dan perilaku yang bertahan lama yang menyimpang secara nyata dari harapan individu, meresap dan tidak fleksibel, memiliki onset pada masa remaja atau dewasa awal, stabil dari waktu ke waktu dan menyebabkan kesusahan atau gangguan. Faktor penyebab munculnya gangguan kepribadian. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor temperamental. Dan yang ketiga, faktor biologis. Adapun macam-macam gangguan kepribadian. Yang pertama ada klaster A, ganjil dan eksentrik. Yang kedua ada klaster B, dramatik, emosional, dan eratik. Dan yang ketiga klaster C, cemas atau takut. Ada juga cara mengatasi gangguan kepribadian. Yang pertama terapi perilaku kognitif. Yang kedua terapi psikodinamik. Dan yang ketiga terapi interpersonal. Salah satu contoh kasus pada gangguan kepribadian yaitu antisosial, seperti yang terdapat dalam drama Korea It's Okay to Not Be Okay. Drama Korea ini menceritakan hubungan asmara antara penulis buku dongeng anak-anak terkenal Ko Moon-young dan seorang perawat rumah sakit jiwa Moon Kang-tae, di mana Ko Moon-young sendiri memiliki riwayat gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder atau ASDP. Dalam drakor ini dijelaskan bahwa ibu Ko Moon-young adalah seseorang antisosial dan itu mempengaruhi masa kecil Ko Moon-young yang sering mendapatkan perilaku kasar dari ibunya, sehingga hal itu membuat ia tumbuh menjadi seseorang antisosial. Faktor penyebab gangguan ini adalah faktor genetik, karena gangguan kepribadian antisosial ini lebih banyak muncul pada anak-anak dengan orang tua yang memang sudah memiliki karakteristik antisosial. Dia juga memiliki kecenderungan sulit mengekspresikan emosi secara tepat. Ko Moon-young juga memiliki tingkat agresivitas yang tinggi, baik secara verbal maupun nonverbal. Jika berada pada kondisi negatif, dia akan marah-marah dan melempar barang sekitar baik pada orang lain maupun dirinya sendiri. Ko Moon-young juga suka mengambil barang orang lain yang ia suka atau disebut klepto. Hal ini tergambar dalam drama It's Okay to Not Be Okay, di mana Ko Moon-young seringkali bertindak kejam, mengeluarkan kata-kata kasar, manipulatif, tidak memiliki rasa empati, dan tidak bertanggung jawab secara konsisten, yang ditunjukkannya hampir di semua episode. Gejala gangguan kepribadian antisosial dapat bervariasi dalam tingkat keparahan. Perilaku yang lebih mengerikan dan berbahaya dalam gangguan ini adalah sosiopat dan psikopat. Gangguan antisosial lebih banyak dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Hal ini dibuktikan secara epidemiologi di mana laki-laki memiliki persentase 2-4%, sedangkan perempuan hanya sekitar 0,5-1%. Contoh kedua pada kasus Theodore Robert Cole, yang merupakan psikopat yang sempat menggemparkan Amerika pada tahun 1874 hingga 1978. Ted Bundy lahir pada 24 November 1946, putra Eleanor Louise Cole ketika dia masih sangat muda dan ayah yang tidak dikenal. Dibesarkan oleh kakek neneknya dan dibuat percaya padanya dan seluruh masyarakat bahwa ibunya sebenarnya adalah saudara perempuannya. Ibunya ini menolaknya di tahun-tahun awalnya, menjadi sumber rasa malu bagi keluarga. Menurut pernyataan subjek kemudian, ternyata kakeknya kasar, manipulatif, dan suka menganiaya neneknya, ia dan ibunya. Ted tumbuh di lingkungan yang suka kekerasan. Pada tahun 1950, ia pindah dengan ibunya ke Washington, yang setahun kemudian menikah dengan John Bundy. Ted diadopsi olehnya dan akan menerima nama belakangnya. Meskipun begitu, Ted tidak dekat dengan ayah angkatnya, sehingga dia tidak dapat mempertahankan ikatan afektif yang baik.
Karena aspek pengalaman penolakan terus-menerus dan kekerasan dalam keluarga, Ted Bundy tumbuh menjadi anak yang suka kekerasan. Bahkan bibinya pernah bercerita ketika Bundy berusia 3 tahun, ia pernah menghampiri bibinya yang sedang tidur sembari memegang pisau dan tersenyum. Dia juga mulai menunjukkan gejala gangguan disosial, memanifestasikan perilaku kejam dan menjadi terhibur dengan menangkap, membunuh, memutilasi, dan memahat binatang. Pada tahun 1974 sampai 1978, publik Amerika terutama Seattle dikejutkan dengan hilangnya para mahasiswi dengan rentang umur 18 sampai 22 tahun saat ini. Dan ketika ditemukan di Gunung Tyler, para korban naasnya sudah menjadi tulang belulang. Walaupun selanjutnya ada yang menyebut jika sebelum pembunuh dan memutilasi korban, Bundy secara jahat memerkosa mereka. Bahkan polisi menemukan ada 12 kepala wanita yang disimpan Ted di kediamannya. Ted beranggapan bahwa kepala wanita tersebut merupakan trofi baginya. Bundy dipenjarakan pada tahun 1976, namun melarikan diri sebanyak 2 kali. Kemudian kembali melakukan pembunuhan hingga diyakini korban yang terakhir adalah seorang gadis cilik berusia 12 tahun bernama Kimberly Leach yang diculik sesaat setelah gadis itu pulang dari sekolah. Motif yang diduga kuat menjadi alasan Bundy membunuh adalah masa lalu Bundy ketika Bundy memiliki seorang pacar, Stephanie Brooks, yang dianggap membuat Bundy terobsesi dan Brooks sebelum Brooks memutuskan hubungan mereka berdua. Rasa sakit hati itu disinyalir sebagai dasar Bundy menjadi pembunuh berantai ketika hidup. Sakit hati dan kemarahan membuat Bundy mengincar gadis-gadis yang dianggapnya mirip dengan Brooks. Pelarian Bundy harus berakhir pada 24 Januari 1980. 9 tahun setelah keputusan terakhir dalam sidangnya yang membuat Bundy harus dieksekusi di kursi listrik. Ketika hari eksekusinya, para keluarga korban menyambut dengan gembira karena pada akhirnya si pembunuh berantai yang merisukan Amerika itu telah mati. Gejala-gejala yang ditunjukkan Ted Bundy termasuk ke dalam gangguan antisosial, lebih tepatnya psikopat, di mana Ted sudah menunjukkan ciri-ciri gangguan tersebut sejak ia masih kecil. Adapun ciri diagnosanya menurut DSM-5 yaitu pola pengabaian dan pelanggaran hak orang lain yang meluas, seperti yang ditunjukkan oleh 3 atau lebih berikut ini. Baiklah, itu video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.